Oke, selamat siang adik ya. Ini tulisannya terlihat jelas ya dari sana di papan. Iya, jelas. Oke, jadi apa namanya kemarin gimana nilainya TO-nya itu? Masih Kesu banget, Kak. eh, Kendalanya apa kira-kira? Apa waktu kesulitan atau kurang fokusnya atau gimana? Enggak sih, sebenarnya beberapa ada yang susah aja. Hmm, jadi kan materinya kalau di buku modul itu udah saya semua kan materinya ya. Mm-mm. Tinggal ini ya, tinggal terus berlatih. Tujuannya apa? Memang kalau penalaran matematika ini ya nggak banyak ya, cuman materi dari SMP sampai SMA. Yang paling utama ditekankan dalam penalaran matematika itu adalah proses kita bernalarnya. Jadi setiap memahami kalimat. Nah, solusinya gimana kalau selama ini TO-nya masih seperti itu untuk PM-nya? Nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Misalkan nanti, aduh, kok berat atau gimana, enggak. Jangan jangan berpikiran terlalu ini dulu. Karena ketika berpikir berlebihan, takut dan seterusnya, justru akan melemah mental gitu loh. Ketika sudah lemah, fokusnya sudah keserang, nggak fokus sudah, jadi nggak ngapa-ngapain, belajar juga sudah nggak nyambung gitu jadinya. Nah, nggak apa-apa, nilainya masih segitu nggak apa-apa, tapi kita tetap fokus. Cara fokusnya ya belajar. Belajarnya gimana? Sering-sering membaca, terutama membaca kalimat-kalimat matematika. Jadi nanti biar cepat memahaminya gitu loh. Karena memang penalaran matematika itu arahnya ke proses bernalar, bukan masalah ngitungnya. Nah, sambil digunakan trik-trik cepat yang sudah diberikan, cara-cara cepat itu nanti sambil digunakan. Tuh, memang nggak semuanya harus pakai cara cepat, enggak. Karena memang bernalar prosesnya, gitu. Tapi yang cara-cara cepat itu jangan dilupakan. Nanti suatu ketika pasti ada soal yang kita butuh menggunakan cara cepat juga, ngitung cepat, seperti itu. Itu. Nah, terus kalau PK pengetahuan kuantitatif itu memang materi, tapi materinya nggak banyak kok. Yang penting-penting aja itu harus diingat-ingat. Nah, kalau udah materinya nggak ingat, ya susah nantinya. Tuh, itu harus fokus ke sana nanti ya. Sering pokoknya ngerjain soal-soal di modul yang belum dibahas, yang belum dikerjain, itu dikerjain itu deh. Di modul yang lama ya. Karena nanti pas kita les lagi itu ada modul baru nanti. Itu khusus soal-soal, nggak ada materi. Oke, langsung aja kita bahas dari teks pertama. Ini diketahui apa? Teks pertama ini dia bilang ada apa aja di teks satu ini. Jadi kelas 12 IPA 1 SMA Air Mansion terdiri dari 10 laki-laki, 6 perempuan. Berarti laki-lakinya itu ada 10, perempuannya ada 6. Tuh kan? Iya. Terus akan diadakan pemilihan pengurus kelas baru yang terdiri atas ketua, bendahara, sekretaris. Para calon diambil dari 16 siswa. Yang nomor satu, nah jadi tujuannya ini akan dipilih ketua, bendahara, bendahara, dan sekretaris. Nah, totalnya ada apa ini? Ada 16 orang, ada 16 siswa. Ya udah nomor satu, kalau pertanyaannya banyak cara untuk memilih urusan ini, arahnya ke kombinasi apa ke permutasi D? Ayo dilihat lagi trik-triknya waktu itu. Kapan gunakan kombinasi, kapan main permutasi. Triknya diingat-ingat. Arahnya apa? Nomor satu nih, gunakan apa? Pakai kombinasi. Ayo. Nah, belum ini berarti nanti sambil di apa-apa ya, nanti dibaca lagi, di setel lagi videonya, ditulis. Waktu itu saya tuliskan kapan gunakan permutasi, kapan kombinasi ya. Gunakan permutasi kalau bicara tentang apa? Urutan, tentang susunan pengurus organisasi. Ini kan ketua, bendahara, sekretaris, wakil, dan seterusnya. Susunan. Paham? Susunan Hmm. organisasi. Makanya dia nanti akan
permutasi ya, jadinya pakai permutasi ini nanti. Nah, ini sudah syarat katanya dengan sekretaris perempuan. Jadi sekretaris ini udah pasti perempuan. Nah, ada berapa orang perempuan? Ada 6 calon sekretaris. Sehingga banyaknya cara untuk memilih, ini tinggal berapa orang? Kan ada 3 nih, ketua, bendahara, sekretaris. Sekretarisnya udah kepilih, berarti tinggal memilih siapa? Ketua dan bendahara. Ada berapa ketua dan bendahara? Ada 2, berarti permutasi 2. Dari siapa sisanya? 16, 1 orang sudah jadi sekretaris. Berarti sisanya tinggal 15. Aman sampai sini? Aman. Ini ngeblur nggak, Dek, di sana tulisannya? Aman? Enggak kok, Kak. Oke. 15 permutasi dikali 6. Dari mana kali 6? Kan kalau satu orang sekretaris perempuan jadi sekretaris, itu kan ada 15 permutasi 2. Nah, sekarang ada 10 kemungkinan, ada 6 kemungkinan perempuannya. Makanya dikali 6 tuh. Oke? Oke. Nah, berarti 15 per 15 kurangin 2, 13 dikali 6. Nah, udah ini kita coret. Setelahnya 13, 14, 11 kali 6. Selesai. 15 kali 2, 30. 30 kita kali 3, 90 dikali dengan 14. Ya, 14 kali 90 berarti 90 tambah 36, 1, 2, 60. Oh, gak ada. Bener nggak ngitungnya? 16 kan? Perempuannya 6 kan? Iya, benar Pak. Saya ngitung 10. juga itu. Sekretaris perempuan 14. Bener ya? 1, 2, 60 ya? Benar. Kok 960 nih? Oh, ini berarti bukan perempuan ya? 13. Pengurus dengan sekretaris perempuan. Berarti 6 kali 15 permutasi 2. Kurang 2, 13, 14, 15. Ini nggak ada nih. Ngaco nih saya bikin kuncinya nih. Kalau nomor 2, Pakai kombinasi. nah kombinasi ya. Berarti untuk memeriahkan suasana kelas dipilihlah 4 orang untuk menyanyi. Berarti banyak nempel itu ada berapa? Kasih 4 dari berapa orang? 16. Gini kan, Dek? Berarti 14 per 12, 4. Berarti setelah 12, 13, 14, 15, 16 ya? Iya. Ini 13, 14, 15, 14 per 4, 4, 3, 2. Ini 8 sama sini. Berarti 2. Ini coret 3. Berarti 13, 14, 3 kali 2, 6. Terus kejadiannya, terpilih keempatnya perempuan. Kejadian perempuannya ada 6. Nah, berarti 6, 2, 4. Setelah 4, 5, 6 per 2. Berarti 15, ya kan? Maka peluang sama dengan 15 per 13, 14, 6. Ini kita coret deh, bagi 3. Berarti 5 per
Ini tinggal 2. Ya kan? Berarti 5 per berapa? Loh, nggak ada 5-nya. Saya ngitung ketemu, Pak. Jawabannya cocok. 3/34. Cocok. Mm-mm. Ini salahnya di mana saya ini ngitungnya? Peluang Mm-mm. pilihnya keempatnya perempuan. Keempatnya perempuan. Perempuannya 6 kan? 4, 5, 6, coret 15, 15. Itu yang 4 faktorialnya dikemanain, Pak? Yang C64. Aduh iya deh. Oh iya benar nih. Oh, itu. Ini 4 kan dicoret, berarti sisa 5, 6. Per 2, 15. Oh ini 5 ya ampun. Sorry. 15 bagi 3 itu D5. Nah, berarti ini tinggal berapa sini? 10 ya. Ah, sorry. Hitung guys. Berarti ini 3 bagi 5. 3 bagi 2 ya. Nah, 13 kali 4. Berarti 3 per ya. 13 kali 14 berarti 169 sama 13. 182 ya. Berarti Ya, 182 dikali 2. Kali 4. 2 berarti 364. Mm-mm. Per 364. Ya, Yang C ya. Hmm. Aman ya. aman. Terus mulai jawabannya. Nomor 3 belum dihitung, Pak. Sebentar. Mau dihitung Mas? Mau dihitung dulu. Oke, boleh. Sudah ketemu, Dek? Belum, Pak. Nomor 3. Paham kalimatnya? Apabila 3 orang untuk mewakili kelas itu dalam kegiatan lomba antar kelas, maka banyaknya kemungkinan 1 laki-laki, 2 perempuan, atau 2 laki-laki, 1 perempuan. Dipilih 3, berarti kombinasi apa permutasi, Dek? Pakai kombinasi. Kombinasi. Pilihannya kan gini, 1 laki-laki, 2 perempuan. Berarti 1 L dan 2 P. Kenapa dan? Orang. Kalau atau berarti milih 1 orang atau 2 orang kan gitu. Terus 3 orang berarti 2 perempuan. Laki-laki satunya atau 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ya sudah, berarti kombinasi 1 laki-lakinya 10 kali kombinasi 2 dari perempuannya. Nah, ya kan? Ya. Ini kombinasi 1 dari perempuannya. Nah, udah dapatlah 10 kombinasi 1 itu 10 D. Ya. Berarti 6 per
4, 2. Betul? Betul. 10, 10 kali. Ini 5 bagi 2 berarti 15. 15. Saat. Sedangkan ini 10, 8, 2 kali 6, ya kan? Ya. Berarti 45 dikali apaan? Nah, di sini berapa? 150. Kalau di sini 270, ya enggak? Namanya akal berarti kan di jumlah, berarti banyak pilihan, jumlahnya D 150 ditambah 270, berarti 320 pilihan, ya. Kebayang? Bayang. Loh, yang mana? Nggak ada. Sumpah ini kok 420. Sorry, salah ngitung. 420 ya. Sorry. Berarti yang do, kebayang ya? Ya. Nah, terus kalau yang nomor 4 udah ketemu? Belum. Oke, coba dulu 4. Ini nggak ngeblur kan dari tadi, Dek? Masalahnya di saya kok sinyalnya agak burem-burem tiba-tiba. Aku aman, Kak. Oke, sip. Videonya namanya saya upload ya. Ada nggak sempat soalnya habis ini keluar kota saya. Baru nyampe Oh kemarin iya. tadi. Makanya tadi pagi itu bangunnya kesiangan. Harusnya tadi kan ngajar kamu jam setengah 7. Kesiangan tadi itu. Saya ketemunya 5/56. Oke, ada ya jawaban sesuatu? Nggak ada. Enggak. Adanya 5/28. Nah, yuk. Berarti pakai permutasi ya. Karena ini sampel ya, sampelnya apa tadi? Per 3 dari 16 ya, berarti 16/13, ya kan? Iya. Berarti 14, 15 kali 16 gitu ya. Kejadiannya dengan ketua dan bendara berjenis kelamin beda. Sekretaris terpilih sekretaris. Berarti kan gini, ketua, bendara, sekretaris. Ketuanya laki, bendara perempuan, sekretaris pasti udah perempuan. Ini perempuan, laki, ini perempuan. Ya nggak sih? Iya. Nah, kalau di sini berarti lakinya ada 10 kali 5 kali 6. Kenapa? Sekretaris ada 6 kemungkinan. Ini juga 6, 10, 5. Udah kan? Berarti banyaknya sampel. Ini tinggal jumlah aja. Karena sama berarti kan jadi 2 kali 5, 10, 6. Nah, peluangnya 2 kali 5, 10, 6 per. Ya nggak sih? Iya. 14, 15, 11 D, ya kan? Iya. Oke, ini coret sama sini ya. Berarti tinggal 8. Ini bagi tinggal 2 ya. 2 coret lagi, 4. Habis ya. Ini tadi bagi 3, 5. 5 coret lagi, habis. Ya toh? Coret lagi.
5, ini ada 2. Ya kan? Iya. Udah habis. Atas tinggal 5. 14 kali 2, 8. Oh iya. Ya kan, coba dicek. Kesalahannya di mana? Rida, Eh, Rida salahnya tadi di mana? cuma salah ngitung. Yang kan harusnya itu ketua benar sekretarisnya dihitung 2 kali, tapi saya ngitungnya cuma satu doang. Oh. Karena kan posisinya bisa begini kan? Ya, Oh. Hmm. Kebayang ya? ya. Terus yang tes kedua, 6 kali 6. Ini sama dengan kemarin ya. Tapi ini yang belum Hmm. direvisi. Kalau yang soal kemarin ini udah direvisi nih. Ini malah nggak ada jawabannya ini. Belum direvisi soal yang TO1 ini. Kalau TO2 sudah direvisi. Karena TO1 waktu itu banyak yang salah. Yuk, teks kedua. Jadi ini soal asli sebenarnya, cuman Kak Herman ganti angka gitu loh, ganti angka. Jadi soal asli tahun kemarin kita ganti. Tuh. Nah, nanti pas kita ketemu itu pas offline nanti soal asli tahun kemarin semua sama 3 tahun ya, 3 tahun 2023, 24, 25 itu nanti. Oke, teks pertama, pahami kalimatnya. Kertas berpetak ukuran 6 kali 6, pertama diisi bilangan 3. Pertama diisi 3 ya. Terus petak kedua 6, terus 12. Petak pertama ini baris. Ke sana nanti baris. Baris. Petak itu berarti ke bawah kolom. Petaknya itu kolom. Petak pertama 3, kemudian 6, kemudian 12. Lalu berapa lagi? Pasti 48, pasti 96. Stop. Kenapa? Karena ada 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ini ke sini saya kali berapa sih, Dek? Kali 2. 2. Oh, kali 2. Berarti 6 ini boleh nggak sih kalau saya nuliskannya 3 dikali 2? Iya. Ini berarti 3 kali 2 kali lagi 2, berarti pangkatnya nambah 1. 2. Berarti 3, 2 pangkat 3 pasti, 3, 2 pangkat 4, ya kan? Pasti Iya. 3, 2. Kalau gitu yang pasti 3, 2 pangkat 0. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5 berarti sini 0 dong. Aman sampai sini? Aman. Nah, terus ini baris pertama. Baris keduanya berarti terisi siapa? Baris keduanya 3 kali 2 pangkat, kali 2 lagi 6. Terus 3 kali 2 pangkat 7, 3 kali 2 pangkat 8, 3 kali 2 pangkat 9, 3 kali 2 pangkat 10, 3 kali 2 pangkat 11, dan seterusnya. Nah, sekarang nomor 5 deh. Nomor 5. K-nya merupakan bilangan pada peta pertama baris ke N. Peta pertama itu yang depan. Baris ke N. Berarti kan 3 kali 2 pangkat 0. 3 kali 2 pangkat 6. Nah ini peta pertama. 0 ke 6 tambah 6. Berarti tambah 6 lagi. Berapa? 3 kali 2 pangkat 12. 3 kali 2 pangkat 18. Dan seterusnya. UN-nya berapa? KN itu sama saja dengan U. A, R pangkat N min 1 di rumusnya. Kan udah. Iya. A-nya suku pertama ini 3. Rasionya, ini ke sini dikali 2 pangkat 6. Lalu pangkatin lagi N min 1. Udah, 3 kali 6 kali N. Nah, harusnya jawabannya itu yang B ya. Cuman itu 6 dalam kurung N min 1. Harusnya begini tuh. Yang B, jawabannya harusnya B. Oke, apa ya? 16. Iya. Itu harusnya benar semua ya. Centang-centang semua itu. Bilangan peta keempat baris kedua. Baris kedua.
baris 1, baris kedua, peta keempat, 1, 2, 3, 4. Ini berarti 3 kali 2 pangkat 9. Benar nggak? Peta 1, 3 kali 2 pangkat 9. Oh, Ini maaf mau aja. nanya. Itu tadi yang 2 pangkat 6-nya dari mana ya? Tadi. Bukan, yang nomor 5. Yang dari AR itu. Ya itu. Ini Itu kan 2 dapat pangkat dari mana? 0, jadi 2 pangkat 6. Kan dikali. Oh, bedanya ya. Rasio. Ingat kan geometri kan ini. Geometri kan Oh, dikali toh. Ini ke sini berarti mm-mm. 2 dikali berapa? 2 pangkat 6 kan? Makanya pangkatnya ditambah 16, 12 tambah 6, 18. Ya kan? Pembagian itu kan pangkatnya yang Iya, dikurangin toh, Dek. Aman? aman. Nah, sekarang ini 3 kali 2 pangkat 9 itu boleh nggak saya tuliskannya 3 kali 2 pangkat 6 kali lagi 2 pangkat 3? Boleh nggak? Iya, sama. Kenapa kok ini jadi gini? Karena kita beri informasi 3 2 pangkat 6 ini ada nih. Berapa di soal? 192. Jadi ini 192 dikali 2 pangkat 3 itu kan kecil, 8. Ya nggak sih? Mm-mm. Caranya 1 kali 8, 800. 90 kali 8, 720. 2 kali 8, 16. Berarti 15, 36. Betul? Iya. Terus yang kedua, bentar ya deh, kopi dulu. Mau ngantuk. Hari ini Rida ada acara. Nanti sore mau pergi sih, Pak. Oh, jam berapa? Sekitar jam 4 atau setengah 5. Oh, berarti nanti masih dulu ya, masih bisa ya? Masih kok. Oke, aman ya. Oke, yuk lanjut. Nomor 2. Yang kedua berarti jumlah bilangan pada peta sampai ke 4 barisan pertama ini. Pertama sampai ke 4 doang. Berarti berapa itu kalau dijumlahin? 3, 6, 12, 24. 5 kan? Benar kan? 5, 4, 5. Itu ya. Mm-mm. Oh, terus yang ketiga, bilangan pada baris ke-6, peta ke-6. Oh, ujung. Ya, ujung. Ya udah gini aja, lihat ini. Ini kan kali pangkat 5. Terus tambahin 6 lagi, berarti 3, 2 pangkat 5. Terus 3, 2 pangkat 11. 3, 2 pangkat tambah 6, 11. 3, 2 tambah 6, 3. 3, 2 pangkat tambah 6, 29. Ini baris 1, baris kedua, ketiga, keempat, baris kelima. Ini baris ke-6-nya, yaitu 3 kali 2 pangkat 3 kali 5. Ya, Mm-mm. bener apa salah? Betul ya kan? Benar, iya. Nomor 7. Wah, ini tadi nomor 6 ya. Nomor 7. Hasil bagi bilangan pada peta pertama, baris kedua, peta ketiga, baris kedua. Ngerti maksudnya? Jadi hasil baginya bilangan pertama baris 3, 1, 2, 3. Berarti di sini pasti 3 kali 2 pangkat berapa tambah 6? 2
karena peta pertama, ya nggak sih? Mm-mm. Dengan 3 kali 2 pangkat berapa? Peta ketiga baris kedua. Baris kedua peta ketiga. 1, 2, 3. Pangkat 8. Berarti 2 pangkat 4 dong. Berapa 2 pangkat 4? 11. 16. Hmm. Ya, Ya, aman? aman. Harusnya C ya, kok B sih? Terus 8. 8. Jika bilangan pada peta ke N baris pertama, ini baris pertama, peta N dibagi oleh 2 pangkat, apa itu? N-1. Bener ya? Mm-mm. Pembaginya 2 pangkat N-1. Peta pertama, baris pertama ini berarti 3. Bagi 2 pangkat N-nya 1. 1-1. Ditambah, kan jumlah mintanya, 6 per 2 pangkat N-nya 2, berarti 2-1. Iya, Kan? aman. Per 2 per 3-1. Dan seterusnya. Ini kan 3 deh. 1-1 0, 2 pangkat 0 1, 3 bagi 1 3. Ini 2 pangkat 1, 6 bagi 2 3. 12 dibagi 4 3 dan seterusnya. Sampai ada berapa di situ? Ada 6 6. kan? 1 2 3 4 5 6 peta. Berarti 3 kali ini aja 6. 18. Paham? Paham. Oke, silahkan difoto, screenshot dulu deh. Udah, Kak. Langsung saya catat kok, Kak, di tab. Oke, sip, mantap. Lanjut, nomor tes ketiga. Ini bisa kamu. Tes 3. Bingung ini. Kemarin dapat fisika juga di sekolah. Enggak. Soalnya kelas saya kesehatan, Pak. Om, oh, berarti itu satu kelas ya, teman satu kelas semua ya. Satu kelas di mana? Di SMA. Hmm, Eh, karena kemarin Kak, bilangnya ada. oh, kalau yang 4 orang itu, 3 orang itu satu kelas di SMA. Kalau yang 1 orang lagi anak semansa, Pak. Nah, ya tahu saya itu yang satu orang siapa itu namanya Pania. Hmm. Nah itu kemarin teman-temannya. Ya dia berarti sendirian dong Kak nyempil dengan anak Semandi. Ya ya gimana nggak ada temennya dari Semandi. Nah, Pania deket ya. Enggak, Pak. Justru malah deket rumah saya. Lebih jauh lagi dia. Oh, kalau dengan Semansa dia malah lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Kok bisa keterima tapi nanti Pakai pakai rapot ini waktu itu. oh, rapot prestasi ya. Hmm. Oh. Berarti dia lebih dekat ke SMA 5 harusnya. Iya, lebih dekat ke Semanli. Hmm. Oke, bahas tes yang ketiga. Tak hapus ya, Dek ya. Iya, Aman ya? Ada pertanyaan nggak nih? nggak ada. Oh. Sebenarnya hitungannya kan materi kita kan sudah ya. Hitungannya kan cuma gitu-gitu ya. Bener-bener nalar gitu loh. Biar kita itu bisa cepet ya itu sih. Emang harus sering banyak latihan. Nanti di modul kita itu ada sebagian yang udah ada pembahasan. Kayak PPU PBM itu kan ada pembahasan tuh. Yang Hmm. kemarin itu ya kan. Nanti di modul yang kedua itu juga gitu. Ada yang seperti itu. Makanya kalau PM-nya itu 15 latihan, PK-nya 15, terus PPU PBM itu 10, PU-nya itu hampir 20, literasi Inggris itu 18 apa berapa kemarin, paket itu. Jadi banyak latihannya. Makanya nanti
Jangan bosen-bosen buat latihan. Udah, intinya ketika bingung langsung tanya gitu. Ya. Dan latihannya yang ada judulnya, kalau yang di buku lama, itu kan teman-temanmu saya bilang itu, yang di buku lama itu, yang di biru itu, yang buat latihannya ada tulisannya soal-soal UTBK, jangan yang soal-soal SPMB gitu, jangan, itu untuk mandiri ya, karena soal zaman dulu, itu relevannya dengan mandiri. Kalau untuk UTBK, UTBK-nya itu, 2021, 22, 23 itu. Oh iya. Oke, teks ketiga deh. Nah. Untuk penerangan dan pengelipuran, dibuatlah sistem pembangkit listrik tenaga air untuk menghidupkan generator pembangkit listrik tersebut. Roda pada generator dihubungkan ke roda 2 dengan menggunakan sabuk. Roda 3 dihubungkan dengan roda pada kincir juga menggunakan sabuk. Pada generator diputar minimal 12 putaran per detik. Nah ini pertama, informasi pertama kita punya. Generator akan ngasilin listrik, akan menghasilkan listrik itu kalau diputar dengan N sama dengan 12 putaran, ya kan? 12 putaran listrik, maka N generator, banyaknya putaran generator 12 putaran per detik. Oke, lanjutin lagi. Jari-jari roda pada generator dan radius roda 3 sama, berarti jari-jari R generator dengan radius roda itu sama, yaitu gitu kan 25 cm. Sementara itu radius roda 2 dan radius pada kincir masing-masing berarti R2 nya 75 cm, sedangkan R-nya kincir itu adalah 150 cm. Nih, kita punya informasi-informasi ini. Terus jika roda pada kincir berputar 1 kali, maka roda pada generator berputar berapa kali? N-nya kincir, nah ini nomor 9. Banyak putaran kincir, N kincir. Ini banyak putaran. Jadi artinya sudah berputar berapa kali? Nih, banyak putaran kincir. Nah, N-nya kincir itu sama dengan diketahui 1 kali. Maka generatornya sudah berputar berapa kali? Generator ini berapa kali? Nah, lihat di situ, kincir sama roda 3 yang dihubungkan dengan tali itu apa? Kincir sama roda 3, ya kan? Halo? Pertama, kincir dan R3 itu dengan tali. Artinya kalau kincirnya berputar cuma sekali, berarti roda 3 harus banyak kali dong muternya. Kenapa? Karena roda 3 kan kecil. Ngerti logikanya? Aman? Iya. Nah, berarti kalau semakin kecil, putarannya semakin banyak kan? Iya. Nah, berarti gini, N3 per N kincir, kalau semakin kecil, putarannya semakin banyak, berarti berbanding terbalik. Dengan jari-jari, berarti N3 per N kincir sama dengan jari-jari kincir dibagi jari-jari ketiga. Jadi di posisinya aman,
Dapatlah kita N3D. R-nya kincir berapa? Kincirnya 150 tuh. R3-nya 25. Pindah kali silang. Kali N-nya kincir. Itu berputar 1 kali. Udah dong, ini kita coret. Aman? Berarti Aman. berapa? 6 kali ya? Mm. Roda 3 berputar 6 kali. Ngerti ya? Ya. Jadi logika deh, logika. Nah, sekarang berikutnya roda 3 dan R2. Ini kan sepusat. Artinya kalau sepusat apa? Kalau roda 3 berputar sekali, ya berarti roda 2 juga ikut sekali muternya kan? Iya. Masuk ya? Aman ya? Mm-mm. Oh, ya udah berarti N2 sama dengan N3, yaitu 6 kali muternya, 6 kali. Nah, sekarang roda 2 sama generator. Roda 2 dengan generator dihubungkan dengan tali. Berarti Pak, sama kayak ini dong. Nah, berarti N generator per N2, jari-jari 2 per jari-jari generator. Berarti N generator, jari-jari 2-nya 75. Jari-jari generator 25. Ya, lu? Aman? Iya. Oke. Bagi pindah jadi kali. N2 berapa? Kan? Udah kita coret aja. Di 3 kali 6 kali. Aman? Sampai sini? Iya. Bisa ya? Iya. Nah, itu penjelasannya panjang itu. Pakai cara nalar. Kemudian yang bawahnya ada cara fisika. Wah, pakai rumus-rumus lah. Kalau kayak rumus-rumus. Nah, kita pakai nalar ini aja. Ngerti kira-kira ya? Penalarannya nyampe ya? Paham kan? Mm-mm. Intinya yang memang harus sering membaca deh. Jika untuk menggerakkan kincir 1 kali putaran, debitnya, nah ini N kincir sama dengan 1, kita butuh debit. Debit sama dengan berapa? 1.500 liter. 1.500 liter per detik. Ini 1 kali nih. Nah, agar generator dapat ngasilin listrik. Generator tadi ngasilin listrik itu berapa kali muter generatornya? 12 kan ngasilin listrik. 12 ya nggak sih? Mm. Nah, ini 12 kali. Nah, 12 kali putaran itu ngasilin berapa kali putaran kincir? Ingat tadi, ketika N kincirnya tadi 1, maka N generatornya tadi berapa? 18. 18 plus 1. Kalau 12 berarti jadi berapa kincir? Iya, N kincir berarti 12 per 18 dikali 1. Kita coret bagi 6. 2 per 3 kali. Ya kan? Iya. Sehingga debitnya berapa yang dibutuhin? 1 kali aja segini. Kalau 2 per 3 ya tinggal 2 per 3 dikali 1. Terus sudah ada liternya debit yang dibutuhkan per detik. Ngerti ya? Iya. Terus nomor 11, jika arus listrik yang dibangkitkan oleh 16 kali putaran roda pada generator dalam 1 detik adalah, nih, nomor 11. N generatornya itu 16 kali. Itu berarti sama aja dengan N berapa tadi? N kincirnya berapa kali itu? Nah, gitu kan? Mm-mm. 16 kali berarti per 1 kali kincir kan 18 kali generator kan? Berarti 16 per 18 kali kincir, ya kan? Sekian kali. Paham ya? Iya. Per 9 kali itu N-nya kincir. Nah, ini katanya apa sih ini? Kok tiba-tiba saya ngitung gitu? List ya?
Ah, ini menghasilkan 2 kWh. Ngasilin listrik. Sekian ini saja dengan ngasilin apa? 2 kWh. Menghasilkan listrik. Sekian kali menghasilkan listrik. Nah, sekarang kalau ada 2 kali. Kalau NK-nya itu adalah 2 kali. 8/9 kali itu menghasilkan 2. Paham tak ini? Kalau ada 2 kali berarti lebih banyak lagi dong. Iya. Iya enggak? Berarti gimana? Dibagi dikali 2 kan? Iya. Berarti listrik yang diperlukan 2 dibagi 8/9 dikali 2 kWh. Udah, ini dinaikkan, berarti coret dulu aja 9/4 kali 2. Coret, berarti 4,5 kWh. Iya kan? Iya. Ini perbandingan semua, Dek. Nalar perbandingan semua. Ya, gampang. 12. 12. Agar generator berputar sekian kali, kincir berputar 3 kali. Betul apa tidak? Nah, satu kali kincir, itu berapa tadi? 18 generator kan? Ya enggak? Nah, berarti kalau 2 kali kincir, udah 36 generator. Aman? Nah, di sini bilang 36 kali sama dengan kincir 3 kali. Salah ya. Kenapa? Harusnya sama dengan 2 kali kincir. Oke? Nah, terus nomor berikutnya. Apabila dalam 1 detik roda kincir telah berputar 3/4 putaran. Dalam 1 detik. 1 detik sama dengan berapa kali kincir itu? 3/4 kincir. 3/4 kincir. Nah, itu sama saja berapa generator? Ya tinggal 3/4, 1 kali kincir itu 18 generator, kali 18 generator. Gitu aja kan? Berarti 1 detik, ya enggak? Sama saja dengan kita coret 9/27 dibagi 2 generatornya. Aman? Nah, maka generator akan menghasilkan listrik. Betul kan? Kenapa? Generator menghasilkan listrik cuma berapa? 12 putaran per detik. Nah, ini loh ada berapa ini? 13,2 putaran. Berarti betul dong? Aman? Oke. Terus yang ketiga. Apabila jari-jarinya kincir dijadikan setengah kali semula. Kincir berputar 1 putaran. Maka generator akan menghasilkan listrik. Nah, gini. Jari-jarinya kecilin. Berarti jadi berapa itu R-nya kincir sekarang? R kincir dikecilin setengah kali, bener ya? Setengah kali. Itu jadi 75 ya. Ya, sudah generator itu masih tetap. Berapa R generatornya tadi? 25. Ini N kincir. Maka N generatornya berapa? Kan gitu ya? Ya udah tadi pakai berbanding terbalik NG per NK, gitu kan? Oh sorry, kincir sama apa dulu tadi? Kincir dengan roda ketiga N3 per N kincir. N3-nya terus kincir R3. Berarti N3-nya sama dengan 75 per R3 berapa? 25. Ya kan, kali N kincirnya 1, jadi 3 kali ya. Nah, terus N3 sama dengan N2, yaitu 3 kali. Nah, baru N generator, N2, ya kan? 2 per R generator. Betul ya?
Berarti N generator, R2-nya berapa? R2-nya, Kak? 75 tuh. Per generatornya 25. Ya kan? Iya. Pindah berarti kali 3. Berarti apa? 9? 9 kali. Nah, apakah ini listrik? Belum menghasilkan listrik ya. Kenapa belum menghasilkan? Nah, tadi generator akan menghasilkan listrik kalau 12. Ini cuma 9 kali kok. Oke? Oke. Aman ya? Yo, pahami dulu. Nomor 13 ini coba kamu fokus. Harusnya bisa. Kenapa? Ini program linear nomor 3. Nomor apa? 13 nih. Tes keempat ini soal 2023 ya, tipe 2023 kali ini. Jadi tes 3, tes 4 ini 2023 semua, Dik. Tes 1, 2 yang 2025-nya. Coba. Oke, ketemu 13. Masih ada bagian yang bingung sih, Pak. Ini memang kategori soal tersulit di 2023 ya, kalau yang tes ini. Tes keempat ini. Karena memang kelihatannya materinya gampang, materinya tentang persamaan linear. Cuman kita tidak perlu menggunakan eliminasi substitusi benar-benar sampai ketemu nilainya berapa, enggak.
Ini memang tujuannya kita suruh bernalar gitu loh. Bernalar gimana sih supaya nanti ada variabel yang hilang? Nah, di situ. Ini tak hapus ya. Iya. Sebuah agen perjalanan memiliki 3 paket liburan, yaitu paket A, B, dan C pada bulan Desember 2023. Agen perjalanan itu memberangkatkan 20 orang untuk setiap paket. 20 orang untuk setiap paket. Nah, harga paket A, paket B, paket C kita tahu nggak? Enggak kan? Ini kita misalin. Enggak. Misalnya harga satu paket A. Satu paket A itu adalah S. Satu paket B adalah Y. Dan satu paket C itu adalah Z. Gitu kan, Dek? Nah, di sini 20 orang setiap paket. Berarti kan kalimatnya 20 S, 20 Y, 20 Z. Itu harus berapa juta? 560 juta. Sampai sini. Terus pada bulan Januari, agen perjalanan memberangkatkan 40 orang paket A, 20 orang paket C. Oke, 40 S, 20 C berarti 20 Z. Ngabisin duit 400 juta. Oke, pertanyaan pertama. Selisih biaya paket A dan B. Yang pertama, 13. Selisihnya. Jadi, S min Y itu berapa? Atau Y min S, ya Y min S itu. Kenapa bisa ini, bisa ini? Kan nggak tahu mana yang besar, mana yang kecil. Ya. Iya. Oke. Coba kalau ini mereka langsung saya eliminasi, Dek. 20 kurangi 40 berarti min 20S bukan? Ya, plus 20Y. Kan Y-nya nggak ada yang ngurangin. 20Z kurangi 20Z habis. Dapatlah 560 dikurangi 400 berarti 160. Saya bagi 20 semua. Min S ditambah Y dibagi 20, 8 juta. Ya nggak? Ya udah berarti Y min S dong. 8 juta ini. Berarti ini apa nih? Selisih antara paket A dan B. Aman? Aman. Nah, kan gitu ternyata. Kita nggak perlu tahu berapa, nggak perlu. Oke ya. Nah, terus yang kedua, 14. Jika pada suatu waktu agen perjalanan ini memberangkatkan 30 orang untuk A, 10 orang untuk B. Jadi 30 A, 30 S ya, 10 Y, dan 20 C, 20 Z. Mintanya berapa totalnya? Kebayangkan? Iya. Gimana kira-kira? Coba kalau ini saya tambah deh. Saya tambahin ya kan? 20S tambah 20Y tambah 20Z sama dengan 560. Buat jumlah tuh 40S 20Z sama dengan 400. Tadi kan diselisih, sekarang kalau kita jumlah 60E ya kan? 20Y 40Z. Berapa?
90. Gua bagi tuh 20. Bagi dua ya, bagi dua. Nah, pas nih. Bagi dua. 30 S, 10 Y, nah 20 Z. Nah, kita bagi dua nih. 80 juta. Kebayang kan? Iya. Disinilah kreativitas berpikirnya muncul itu di sini nih. Ini 2023 itu gitu modelnya. Oke. Mhm. 15. Jika paket A dan C masing-masing punya potongan 25%. Bentar, ini kok ngeblur. Ini ngeblur nggak? Enggak, Kak. Enggak ya? Enggak. Oh ya wes. A dan C masing-masing dipotong 20% tuh. Dengan biaya B tetap. Biaya memberangkatkan oke. Kalau gitu X sekarang dipotong 25%. Berarti jadi berapa? 75% kan? Ya, 75% dari harga semula. Sedangkan C-nya juga ikutan dipotong. Berarti sama 75% dari Z. Nah, biaya memberangkatkan 20 orang paket A 10 dan ini jadi segitu. Berarti 20 orang paket A, 20 aksen dan 10 C. Berarti berapa nih? 10 Z aksen sama dengan 150. Ya kan? Kalau saya masukkan kali 75% berarti 75 per 100. Ya kan? Karena sama-sama ada 75-nya, keluarkan aja nggak apa-apa. Jadi 20 S ditambah dengan berapa ini? 10 Z. Ya nggak sih? Sama dengan 150. Ini kita bagi aja 75. Berarti 20 S ditambah 10 Z bagi 75 2. 100, 200. Oke, sampai sini. Terus lanjutin lagi. Sementara itu bahkan 10 orang untuk setiap paket menjadi memberangkatkan 10 orang setiap paket. Penurunan biaya untuk memberangkatkan 20 orang paket A, 20 orang B, 30 C itu turunnya berapa? Oh, penurunan biaya ya, pertanyaannya ya. Kan gampang, Dek. Jadi yang sekarang itu kan 20 S aksen ditambah 10 paket B, berarti tetap B-nya, 10 Y tetap, ditambah lagi berapa? 30 aksen Z ya, sama dengan ini tadi S-nya kan 75% tuh. Ya nggak sih? Loh, berarti 75%, 75 per 100 kali 20 S ditambah 30 Z. Kenapa ini yang bisa jadiin satu? Karena dia yang turun. Sedangkan ini tetap nih 10 Y itu tetap nggak turun 10 Y. 10 Y. Gini kan? Iya. Sedangkan ini yang awal. Yang awalnya tadi 20 S ditambah 10 Y ditambah 30 Z. Berapa awalnya? Ini udah kita hitung tadi di mana? Belum ya yang ini ya? Belum ada yang ini ya? Belum. Oh, belum ada ya. 30, 20, 10. Ya, belum ada. Berapa nih? 10 Y. Kita mau pakai
Bisa nggak ini jadi gini? 10S, 10S, 10Y, 20Z. 10Z. 10Z tambah 20Z. Bisa nggak sih? Ini jadi kan ini. Nah, ini tadi 20, 20, 20. Kalau 10, 10, 10 berarti berapa? 280 ya nggak? Terus ditambah 10S tambah 20Z. Ininya nih, berapa? Oh, atau gini, gini. Turun berarti dikurangi 25. 25 kali 20 tambah 30 Z ada nggak? 20 tambah 30 Z. Nggak ada ya? Kalau 10S tambah 20Z nggak ada juga. Kalau dikurangin tadi Y Adanya 40X tambah 20Z, Kak. 40S 20Z ya. Hmm. Pokoknya kita harus berpikir supaya ada itu gimana gitu loh. Kalau 30Z nggak ada. Bener kan ini? 20A, 10B, 30. Kalau 10 oh ini gini. Ini nggak usah, ini aja. Set. Wes, awalnya ini. Berarti penurunan itu kan awal dikurangin yang harga sekarang, namanya turun kan? Berarti awalnya ini nih. 20S, 10Y, 30Z dikurangin setelah turun. Berarti ini jadi berapa ini? 25% ya, 25% dari sini nih. Berarti berapa? 5 per 75. Ya intinya ini dikurangin atas gitu aja udah. Wes. Berarti 10Y kurangin 10Y kan habis. Berarti tinggal ini 20S dikurangi 75 per 100 dari sini. Berarti 25 per 100 dari 20S. Ya kan? Terus ditambah ini 30 dikurangin 75 berarti 25 per 100 dari 3Z. Nah, ini kita keluarin 25 per 100 kali 30Z ini. Kali 20S tambah 30Z. Nah, oke. 20S plus 30Z. Mana ini? Pikirkan yang ada S sama Z-nya. Dikurang, ditambah. Kalau ditambah tadi kita punya ini ya. Kita punya ini. Sama ini kalau digabung nggak bisa. Kalau kalikan 2 6 20 40 terus 20 20 20 nggak dapat juga ya.
20S sama 10Z soalnya. Rp70 juta. A plus D-nya kok bisa ada A plus D ya? Ini saya bikin pembahasan sendiri, kadang saya sendiri yang bingung loh. Kalau ditambahkan semuanya 280. Ini kalau dibagi semua tadi 28. Terus yang ini jadi 3A. Oh, bikin persamaan baru. Kalau saya kurangkan berarti A plus C 12. Oh iya ya. Gini. Kalimat pertama tadi ini kan. Nah, yes. Ini tadi ya. Yuk coba kita masukkan 75%, berarti 75 per 100 sekarang ya kan, kali S ditambah 75 per 100 kali 20 ya, sorry. Kali 20S 75 per 100 kali 10Z nilainya 150D. Berarti sama ya tadi, 20S ditambah 10Z 200 kan ya. Berarti 2S tambah Z aja sama dengan bagi 10 20 ya. Oke, sampai sini dulu. Terus itu kan ada kalimat gini tuh. Biaya memberangkatkan 10 orang. Nah, itu tadi nggak kebaca itu ya. Memberangkatkan 10 orang untuk setiap paket. Nah, 10S aksen, 10Y ini tetap, Y-nya kan nggak berubah, sama 10Z aksen. Nah, katanya ngabisin 250. Nah, ini tadi yang nggak kebaca. S-nya jadi 75%, jadi 75 per 100 kali 10, 10S tambah 10Y ditambah lagi 75 per 100 bernilai 250. Nah, ini kita coret aja dulu. Ini 10 ya. Berarti 75 per 10E tambah 10Y tambah 75 per 10Z bernilai 250. Lo kali aja ini 10D. Nah, 75E tambah 100Y. Aman ya? Tambah 75Z. Nilainya kali 10, 2.500. Bagiin aja ini dengan 25. 3S, 4Y, 3Z bagi 25. Serah. Udah, nah. Kebayang ya kira-kira ya? Iya. Kita punya ini sama persamaan mana lagi itu?
Bener nih 100. Ya betul. Terus 4A 4B plus 4C itu 112. 4A 4B 4C. Pikirkan ini sama mana ya? Biar jadi 4. Coba ini tadi berapa sih ini? Kalau dibagi 10, 3S, ya, Y, 2Z, sama dengan 48, benar. Terus, gabungin dengan mana lagi ya? Oh ini, kita punya persamaan lagi nih. Yang ini tadi, yang pertama. Kalau saya bagi 10 semua, bagi 20 semua, S, Y, Z, bagi 20, 28 ya. Kalau kita ingin ngilangin, tujuannya biar ada X sama Z aja sih tujuannya. Ini aja kali 4. Kali 4. Kali 4. Berarti apa? 4S, 4Y, 4Z. Ini kali 4 nih. 112. 112. Nah, sama yang sini. 3S, 4Y, 3Z, 100. Nah, habis dong Y-nya. Berarti tinggal apa? S ditambah. Nah, dapat berapa? 2? Ini nanti yang baru kita pakai. Wah, lumayan nomor 15. Oke, terus ada informasi lagi. Pertanyaannya penurunannya berarti awal untuk memberangkatkan berapa orang itu? 20A, 10B, 30C, berarti 20S, 10Y, 30Z. Ini awal. Sekarang harganya menjadi apa? 20 dikali berapa? Kan turun jadi 75. Berarti kurangin 75%-nya, berarti 15X kan? Plus 10Y plus, ya kan? Kali 75. Kali 75% berarti berapa ini? 30 kali 75. 22,5 ya. Betul. 22,5. Ya, tinggal dikurang aja nanti. Nah, wes. Ini kita kurang 5x habis kan? Plus Ya. 7,5G. 5. Ya kan? Nah, ini berapa? Ya kita selesaikan dulu S-nya berapa, Y-nya berapa. Kita punya ini sama ini. 2S plus Z dapat 20. Dikurang berarti min sama dengan min 8. Jadi 8. X-nya 8 juta. Kan? Dah, berarti 5 dikali 8 plus 7,5 dikali berapa Y-nya? S-nya 8, masukin aja salah satu. Sini aja ya. 8 berarti jadi 4 kali 4. Betul? 40 ditambah 30 berarti 70. Aman ya? Ya. Oke. Terus nomor 16. Jika agen perjalanan memberikan potongan 25% untuk paket C saja, hanya C saja loh ya. Biaya untuk memberangkatkan 10 orang untuk setiap paket menjadi sekian. Biaya paket C semula berapa? Oh, pertanyaannya C awalnya berapa? Jadi 16. Awal untuk memberangkatkan 10 mana tadi? 10 orang untuk setiap paket. 10 orang untuk setiap paket. Berarti kan 10S, 10Y, 10Z.
Berapa? Ini 20, 20, 20. Kalau 10, 10 berarti kan 280 ya, Dek ya. Nah, sekarang A-nya kan nggak berubah. Berarti kan tetap nih 10X. Y-nya nggak berubah. 10Y. Plus, cuman Z-nya yang berubah. Z kan turun berapa? Seperempat kan? Dipotong seperempat. Berarti jadi 75% kan? 75 per 100 kali 10 Z. Sama dengan sekarang itu jadi 260 D. Aman ya? Kita kurang semuanya. Dikurangin habis berarti 10 dikurangin ini seperempat. Berarti apa? 25 per 100 kali 10 Z. Kita kurangkan 20 nih. Ini coret aja. Ya enggak? Berarti Z-nya 20, ini per 10 kali silang, kali 10, kali 25, pindah jadi bagi 25 ya. 200 dengan 25. Berapa 200? 8. 8 juta. Berarti harga semula 8 juta saya semula. Paham? Iya. Nah, tes kelima ini soal tahun kemarin. Gampang ini. Tes kelima. Bisa tes kelima. Coba baca dulu. Soal tahun 2025 ini. Kebayang kira-kira nomor tes kelima? Iya. Nanti dicoba Berarti dulu aja itu ya. kan itu meter ya Pak. Berarti jadiin ke hektometer. Jadi 36 per jadiin 10 hektometer berarti per ribu. 10.000. Iya. Jadi jawabannya 0,0036. Oke, nanti sisanya dicoba dulu ya. Oh ya. Oke. Ini karena gampang nih tes kelima ini. Oke? Nanti Oke. bisa tanya via WA nggak apa-apa ya. Oh ya. Oke, cukup sekian aja yang bisa teman sampaikan. Jangan lupa nanti habis sholat, ini udah punya sholat kan bentar lagi ya. Jangan lupa selalu mohon pada Tuhan dan fokus pada pilihan pertama. Mintalah semoga Tuhan menghendaki pilihan pertama, gitu loh. Oke? Ya. Baik, itu aja. Tetap semangat kerja, terus berlatih ya. Selamat sore, bye. Sore Kak. Makasih ya Kak. Oke.